halal. Dalilnya ini sangat gamblang, sangat lugas. Contohnya uhilla lakum. Nah, aku halalkan bagi kalian. Dihalalkan apa? Dihalalkan apa namanya? Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Ini dalilnya sangat lugas. Allah langsung menggunakan kalimat halal. Atau Allah menghalalkan bagi kita mayat atau bangkai belalang dan juga bangkai dari laut. Ikan mati itu walaupun dia sudah mati tapi tetap halal. Atau belalang yang mati juga tetap halal, boleh dimakan. Belalang. Yang haram juga demikian Bapak Ibu. Dalilnya sangat lugas. Sangat lugas dalam arti kita langsung memahami, oh benar-benar haram ini gitu. Contohnya hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan sembelihan yang dipotong tanpa menyebut nama Allah. Itu jelas haram. Atau kalimat wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi kalimatnya gamblang, nggak multi tafsir, tidak multi tafsir. Karena ketika Allah mengatakan wahilla lakum, oh ini berarti halal, 100% halal. Kita memahaminya jelas ini halal. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian, oh berarti ini haram. Tidak ada satupun yang mengatakan ini syubhat. Tidak satupun orang mengatakan ini mubah, karena dalilnya gamblang, lugas, jelas. Haram, Allah menggunakan kalimat hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian. Halal, Allah menggunakan kalimat wa uhilla lakum, dan aku halalkan bagi kalian. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kalimatnya sangat gamblang. Sama halnya dengan perintah-perintah Allah yang wajib, perintah Allah yang wajib, dan larangan Allah yang haram. Perintah Allah yang wajib kita taati, misalkan sholat 5 waktu. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu bukan wajib. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena dalil di Al-Quran dan di hadis sangat jelas dan gamblang bahwa setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sudah baligh, wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kalimatnya wajib. Kalimat wajib ini nggak ada yang bisa ngotak-ngatik, nggak ada yang bisa menurunkan menjadi sholat 5 waktu itu sunnah gitu. Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis sifatnya tegas, jelas, gamblang. Gitu ya Pak ya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misalkan kita diharamkan melakukan zina, diharamkan untuk mencuri, diharamkan untuk minum khamar. Ini semuanya haram yang mutlak haramnya. Tidak ada satupun ulama yang berani mengatakan bahwa berzina itu mubah. Tidak ada. Atau berjudi itu mubah. Mubah itu boleh ya. Atau minum khamar itu mubah, seperti minum air teh atau air kopi itu. Nggak ada yang mengatakan. Mengapa demikian? Karena dalil yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis dalam mengharamkan hal-hal tersebut sangat gamblang, jelas, lugas. Seperti halnya seorang guru memerintahkan muridnya, ya, seorang guru memerintahkan muridnya
dengan kalimat yang lugas gamblang. Murid-murid, besok kita ujian pelajaran matematika jam 8 sampai jam 9. Tolong dipersiapkan. Itu kan jelas dan gamblang. Waktunya ada, harinya ada, pelajarannya juga ada. Ini jelas gamblang. Bapak Ibu ya. Kalau misalkan murid-murid besok kita ujian. Nah, ini masih multitafsir. Karena kalimat besok bagi orang kita, besok itu bisa ya besok, hari Minggu, atau lusa. Lusa itu masih besok juga. Ya Pak ya. Dan jamnya juga nggak ada di situ. Akan multitafsir ini. Kita mau ujian pagi, siang atau sore? Pelajaran keberapa? Mata pelajarannya apa? Karena perintahnya tidak lugas, jelas, dan tegas, gitu ya. Maka dalam syariat kita, dalam syariat Islam, hal-hal yang diwajibkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, menutup aurat, itu pasti menggunakan dalil yang tegas, jelas. Itu pasti. Makanya menjadi wajib, gitu ya Pak ya. Dalilnya sangat jelas. Begitu pula dalam syariat kita, hal-hal yang diharamkan pasti menggunakan menggunakan dalil-dalil yang tegas juga. Diharamkan ini, diharamkan itu, pasti menggunakan dalil yang tegas. Bukan dalil yang membuat kita menjadi persepsinya beda-beda gitu. Tidak begitu ya Pak ya. Kenapa demikian? Karena konsekuensinya ini kan berat. Konsekuensinya maksudnya gini Bu. Kalau seseorang tidak melakukan hal-hal yang sunnah, dosa apa tidak? Bapak-bapak, kalau seseorang tidak melakukan hal yang sunnah, misalkan ya nanti Isya kita tidak melakukan sholat qobliyah Isya, dosa apa tidak Pak? Karena itu sunnah. Misalkan kita tidak sholat Isya, dosa apa tidak? Dosa. Itu konsekuensinya. Karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Jadi gitu Pak ya. Ini konsekuensinya. Maka harus jelas dan tegas mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang. Harus jelas. Jangan sampai seseorang tidak melakukan hal-hal yang sunnah, ancamannya masuk neraka. Kan gitu. Adil nggak Pak? Jangan sampai seseorang tidak melakukan hal yang sunnah, tidak melakukan hal yang sunnah nih, tapi ancamannya masuk neraka. Padahal hal yang sunnah kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau seseorang tidak melakukan yang wajib, wajar kalau dia mendapatkan ancaman masuk neraka. Karena meninggalkan yang Allah wajibkan. Mohon maaf, jenggot itu sunnah atau wajib? Jenggot itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau jenggot itu, misalkan kita tidak punya jenggot, masuk neraka enggak? Atau mencukur jenggot, masuk neraka enggak? Kalau ada seseorang yang mengatakan, kalau engkau jenggotnya dipotong, kamu masuk neraka karena tidak menjalankan sunnah. Ini kan keliru ya Pak ya. Orang akan masuk neraka jika tidak melakukan yang wajib. Kenapa demikian? Karena yang wajib itu sudah jelas dan tegas. Al halalu bayyinun. Yang halal itu jelas. Yang haram juga jelas. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya.